Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudatsir Kencana dengan NIM 0705202021 dari kelas Fisika 1 Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomifisika yang menjadi tugas pemenuhan dalam mata kuliah ekonomifisika. Model ekonomifisika pada awalnya sebelumnya ekonomifisika tidak hanya bermula pada tahun 1997 seperti yang mungkin teman-teman ketahui. Karena pada tahun tersebut lebih tepatnya jika sekedar dipandang menjadi penanda bahwa nama ekonomifisika baru lahir. Model ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari model yang dirancang oleh Barshelier pada tahun 1900. Nah, dengan tujuan dari ekonomifisika dalam menerapkan gagasan ilmu fisika dengan sebaik-baiknya ke dalam ranah ekonomi. Jadi ilmu fisika dengan ilmu ekonomi itu dikaitkan ataupun dihubungkan dengan tujuan untuk menyederhanakan ilmu ekonomi itu sendiri. Bisa jadi ekonomifisika akan mengurai hukum-hukum alam dan juga perilaku manusia dalam gejala ekonomi. Nah, jadi bukan hanya dengan sistem mekanisme dari ekonomi, melainkan ada juga loh tentang hukum-hukum alam yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ekonomifisika merupakan disiplin yang menerapkan dan menawarkan gagasan metode dan model dalam fisika statistik dan kompleksitas untuk menganalisis data-data dari gejala ekonomi. Ada juga hubungan ekonomifisika maupun dengan fisika. Seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan disiplin tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan manajemen sumber daya, keuangan, pendapatan, produksi maupun konsumsi barang-barang jasa. Sehingga ekonomi biasanya diidentikan dengan ilmu sosial. Namun dalam beberapa hal, hukum ekonomi menunjukkan keserupaan dengan ilmu alam, meskipun ekonomi berkepentingan dengan motivasi maupun keputusan manusia. Bahwa aktivitas bebas manusia tidak semata-mata merupakan akibat kehendak bebas tapi muncul dari motif-motif lainnya. Maka motif-motif inilah yang memungkinkan untuk diterapkannya ilmu statistika di dalamnya. Jadi bukan hanya ilmu fisika saja loh ekonomi ini ada, bukan hanya ilmu fisika saja ekonomifisika dapat disandingkan ataupun ekonomi yang dapat disandingkan, melainkan ada juga ilmu statistik di dalamnya. Ya, berbicara tentang model ekonomifisika dalam konteks ekonomi nih, model merupakan sebuah bangunan seperti yang kita ketahui ataupun sebuah gambaran ataupun teoritis dalam menggambarkan proses ekonomi pada umumnya dengan beberapa bentuk variabel ataupun hubungan kekerabatan yang logis. Sebagaimana dalam ranah ilmu lainnya, maksud dari suatu model adalah menyederhanakan proses-proses kan. Meskipun ada juga model kualitatif seperti misalnya perencanaan skenario yang memungkinkan suatu peristiwa dapat dikerjakan ataupun analisis keputusan itu sendiri. Bahkan lebih tegas dengan menyatakan bahwa ekonom tidak lagi puas dengan jawaban bahwa bila harga beras naik maka jumlah yang diminta akan turun. Seperti itu contohnya. Terkait dengan ekonomifisika, sedikitnya ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam memodelkan dinamika ekonomi ataupun perkembangan pada sektor-sektor ekonomi, yaitu model analisis data dan penggunaan model-model fisika sebagai model acuan. Ada dua, model analisis data maupun juga model acuan. Untuk model analisis data sendiri di dalam fisika, metode ini dinamakan dengan metode statistik yang digunakan ketika berhadapan dengan masalah internal ataupun interaksi antara per unitnya dengan jumlah yang sangat besar. Sementara interaksi individual antar satu unit itu sendiri sangat sulit untuk dijelaskan. Kemudian kita beralih kepada model acuan untuk menerangkan pengambilan keputusan pemain pasar. Model ini dinamakan dengan model acuan yang penggunaannya dalam menerangkan kelakuan manusia dalam aktivitas ekonomi yang lain. Dalam model tersebut, status agen merupakan salah satu dari yang ditafsirkan sebagai pembeli. Adapun topik
ataupun topik ekonomifisika, yang dimana aneka topik ekonomifisika yang tersedia tidak mungkin dikupas semua dalam kesempatan saya kali ini. Karenanya, masalah yang akan menjadi topik ini ialah penentuan harga opsi. Opsi sendiri merupakan surat berharga yang istimewa, sebab jika dibandingkan dengan aset keuangan yang lain seperti investasi, saham, ataupun hal-hal lainnya yang menyerupai dari itu, dapat menjanjikan suatu keuntungan yang lebih besar. Andai pun mengalami kerugian, maka kerugian yang diderita karena investasi dalam bentuk opsi jauh lebih kecil dibandingkan jika berinvestasi pada aset keuangan lainnya. Adapun model penentuan harga opsi merupakan topik penting dalam manajemen keuangan maupun investasi. Kajian mengenai harga opsi dipelopori oleh Bart Cellier dalam disertai dengan dokternya di Universitas Sorbonne, Prancis. Perkembangan yang paling menonjol adalah ketika Black dan Scholes memaklumkan model penentuan harga opsinya pada tahun 1973, yang dimana dikatakan dalam model Black-Scholes menjadi pijakan bagi model-model berikutnya. Selain itu, model Black-Scholes juga bisa didekati dengan beragam teknik dalam fisika. Jadi model ekonomifisika yang memiliki hubungan dengan fisika itu adalah model Black-Scholes. Dalam manajemen keuangan maupun investasi, opsi mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ini tercermin dalam ungkapan Weston dan Copeland yang menegaskan bahwa seluruh jenis kontrak keuangan pada dasarnya merupakan suatu bentuk gabungan dari hanya 4 bentuk surat berharga, yaitu saham, obligasi, opsi beli maupun opsi jual. Jadi ada 4 yang memiliki hubungan dengan ilmu fisika. Untuk itu mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan model ekonomifisika. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf juga. Semoga dapat memahami, semoga dapat tersampaikan dengan jelas kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.